orang Jawa Barat. Saya katakan orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas, satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Apakah benar Saudara Bahar bin Smith sudah merasa kewalahan, mendapat tekanan yang sangat luar biasa dari berbagai pihak setelah gagal menjadi hero superhero atas nasabnya sendiri yang selama ini diagung-agungkan untuk tujuan tertentu kepada para penggemarnya, dan mencoba membela mati-matian nasab teman-temannya, keturunan Hadramaut Yaman, imigran yang bercokol lama banget di Indonesia ini, kutu kupet, taceto, flat Madrid. Sekarang ini Bahar bin Smith sepertinya mengurangi konten-konten oceh-ocehannya lewat channelnya yang provokatif, mempengaruhi para penggemarnya untuk selalu perang. Flat Madrid. Nah, nanti akan kita tengok sebentar apakah benar Saudara Bahar bin Smith ini sudah mulai jarang membuat konten oceh-ocehan lewat channelnya. Dan nanti juga akan dinarasikan 6 kasus diduga menjadi kasus pidana yang melilit leher si Bahar bin Smith, sehingga hari ini Bahar bin Smith diduga sudah pasrah. Terserah dah, aneh mau antum apain, terserah antum saja dah. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita simak penjelasan mengenai 6 kasus pidana yang diduga melilit Saudara Bahar bin Smith, apakah benar para klan Pak Alwi, habaib yang ada di Indonesia ini, mencoba menghela napas sejenak dan bersembunyi, ngumpet, dan mencoba mempengaruhi orang-orang yang dekat di lingkaran Presiden Prabowo Subianto untuk melobi, mencoba mempengaruhi orang-orang terdekat yang saya sebut tadi, sehingga posisinya akan eksis lagi di Indonesia ini. Karena kalau menurut beberapa pihak, hari ini klan Balawi atau para habaib di Indonesia yang memang eksis di dunia panggung ceramah sudah mengalami krisis keuangan. Video yang akan Anda lihat nanti sebetulnya ini adalah video yang lama, yang pasti Anda sudah melihatnya. Tapi tidak ada salahnya Anda lihat lagi, Anda putar lagi, supaya ingatan Anda itu titen. Titen itu artinya ingatan lebih kuat dan tajam. Dan ingat terus bahwa memang Saudara Bahar bin Smith dalam video yang akan Anda lihat nanti ini berpotensi, kalau pihak yang diserang itu memang tidak merasa nyaman dan melaporkan ke pihak kepolisian. Karena ucapan-ucapan si Bahar bin Smith ini itu adalah diduga ucapan yang berpotensi memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, meskipun ini video yang lama, tapi coba Anda lihat, mungkin saja ini merupakan video yang terakhir yang diproduksi oleh Saudara Bahar bin Smith. Karena kalau si Bahar bin Smith terus-terusan melakukan oceh-ocehan seperti ini, kuat kemungkinan orang-orang yang diserang pun juga tidak akan tinggal diam. Tapi coba kita lihat video berikut ini. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya
tempat kemusyrikan. Kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang, harus ditumbang. Bodoh amat, terserah kalian mau bilang saya pakai, terserah. Hari saat sudah merasa jenah, sudah merasa muak, gumbo, buka HP, scroll HP, melihat orang dengan kemunafikannya dibungkus agamis, tapi isinya hanya bacotan-bacotan atau oceh-ocehan yang sifatnya hanya menyerang subjek tertentu. Kemunafikan inilah yang akhirnya membuat masyarakat semakin menjauhi orang-orang yang meskipun masih ada penggemarnya, seperti yang Anda lihat, yang terus melakukan upaya-upaya diduga provokatif setiap ceramahnya. Si Bahar bin Smith ini cepat atau lambat pasti akan ditinggal para penggemarnya. Kling. Ada 6 kasus yang diduga menjadi kasus pidana, yang seperti saya bilang di awal. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya narasikan 6 kasus yang diduga menjadi kasus pidana ini apa saja yang melilit leher si Bahar bin Smith dan merupakan jejak digital yang diduga menjadi kasus pidananya. Tapi sebelum itu, coba Anda ingat-ingat lagi. Anda coba luangkan imajinasi Anda untuk memvisualisasikan kalau benar program yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat jika terpilih nanti akan membuat regulasi mengenai orang-orang atau kelompok-kelompok yang intoleransi. Yang ini memang menjadi masalah yang terus saja berlangsung dari rezim ke rezim. Dan kita hanya tinggal diam, tidak berani menyuarakan. Karena tadi sebuah kemunafikan dibungkus dengan agama, padahal yang membuat kerusakan, ketidakharmonisan antar umat beragama ini diduga, dan menurut Kang Deddy Mulyadi nanti bisa Anda cermati dan Anda simak VT berikut ini. Saya SD, guru PMP saya namanya Udensius Natet, dia beragama Katolik. Saya ditampar di sekolah, ketika pulang ke rumah saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama.
Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Mungkin ini yang Anda tunggu. Ada 6 kasus diduga menjadi kasus pidana sebagai jejak digital Saudara Bahar bin Smith yang sudah mencekik lehernya hari ini. Dan pasti Anda juga ingat kasus terbaru yang dimunculkan oleh Saudara Bahar bin Smith kepada Gus Adin Arifin, dan sudah dinyatakan secara resmi dari tim penasihat hukum Gus Adin Arifin bahwa hari ini, saat ini, proses dan progresnya sudah ada titik terang bahwa menurut tim penasihat hukum Gus Adin Arifin, Bang Heri Garpes, bahwa Saudara Bahar bin Smith sudah menjadi terlapor di Subdit Katandras Polda Metro Jaya. Dan ini ulasannya. Anda simak. 6 kasus pidana Bahar bin Smith. Yang pertama, singgung Kasat Dudung Abdurrahman. Masih segar dalam ingatan, Bahar bin Smith menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam ceramahnya yang kemudian viral pertengahan Desember lalu, Bahar menuding Dudung tak turun tangan memberikan bantuan pada korban erupsi Gunung Semeru. Ia bahkan membandingkan Dudung dengan anggota-anggota Front Pembela Islam atau FPI. Adapun berdasarkan data Kompas.com, Dudung mendatangi erupsi Gunung Semeru pada 13 Desember 2021, sementara Gunung Semeru erupsi pada 4 Desember 2021. Yang kedua, penganiayaan sopir. Bahar bin Smith sejatinya baru menghirup udara bebas pada 21 November 2021. Kasus terakhir yang menjebloskannya ke jeruji besi yakni penganiayaan terhadap sopir taksi online. Oleh karena kasus itu, Bahar mendekam di penjara selama 3 bulan. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada September 2018. Bahar memukul Ardiansa, seorang sopir taksi online yang mengantar istri Bahar pulang. Bahar menduga Ardiansa menggoda istrinya, sehingga ia pun memukulnya. Ardiansa membantah telah menggoda istri Bahar. Kasus itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada 22 Juni 2021. Majelis Hakim memvonis Bahar dengan pidana penjara 3 bulan. Yang ketiga, berselisih dengan Rian Jombang pada Agustus 2021 yang lalu. Saat masih mendekam di penjara, Bahar sempat berselisih dengan terpidana kasus pembunuhan Ferry Idam Hendiansyah alias Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur. Menurut keterangan dari kuasa hukum Rian Jombang, Beni Daga, perselisihan kedua berawal dari utang Bahar terhadap kliennya. Rian diduga dianiaya oleh Bahar karena berusaha menagih utang. Bahar disebut beberapa kali meminjam uang dari Rian yang totalnya mencapai 10 juta. Namun pengacara Bahar, Ikhwan, Tuan Kota, menyatakan perselisihan sebenarnya karena kesalahpahaman kecil antara kedua belah pihak. Ikhwan juga membantah kliennya meminjam uang hingga 10 juta kepada Rian. Ia pun mengatakan persoalan itu berakhir dengan damai. Yang keempat, aniaya 2 remaja awal Juli 2019 yang lalu. Bahar divonis 3 tahun bui karena penganiayaan 2 remaja.
Kasus itu terjadi pada 2018 ketika dua remaja menirukan dan mengaku-ngaku sebagai Bahar. Tak terima, Bahar pun menemui kedua remaja itu dan menganiaya mereka di pondok pesantrennya di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Atas perbuatannya, Bahar divonis 3 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar sejumlah pasal, antara lain pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 333 ayat 2 KUHP pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Bahar kemudian bebas dari penjara atas kasus tersebut pada 6 Mei 2020. Yang kelima, ujaran kebencian ke Jokowi pada tahun 2018. Bahar juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian. Bahar dituding menebar ujaran kebencian lantaran menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan ramahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kala itu Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu pasal 16 junto, pasal 4 huruf B, angka 1 Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 45 ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2008 tentang IT, serta pasal 2007 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak menahan Bahar dengan alasan tertentu. Namun hingga kini kasus penghinaan Bahar kepada Joko Widodo tidak berlanjut ke meja hijau. Yang keenam, kasus persekusi yang diduga dilakukan oleh Bahar bin Smith bersama oknum massa yang turut bersamanya saat mendatangi rumah kediaman Adin Arifin di Klen Wisata Kloster Rivergum BC15-07 Strip BC11-31 RT 002 dan RW 009 Kelurahan Lamang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 17 Maret lalu, kini memasuki babak baru. Setelah kurang lebih 5 bulan pelaporan kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, kini mulai menemui titik terang dalam perkembangan kasusnya. Bahar bin Smith statusnya sebagai terlapor di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Melalui keterangan resmi tim kuasa hukum Gus Adin Arifin berdasarkan SP2P per Oktober 2024. Sumber idnews.id, nasional.kompas.com.